Bang, kalau dalam hal ini Saka. Dan alat bukti tersebut yang akan kita pakai juga untuk melakukan upaya hukum PK. Semisal contoh yang menarik satu, kemungkinan besar kan dia menggunakan HP. Dalam konteks ilmu pengetahuan itu bisa dipakai untuk mengetahui atau di-tracking posisinya sedang berada di mana di 2016. Ya mudah-mudahan dengan keterangan ahli hal tersebut bisa menjadi bukti petunjuk sebagaimana saya sebutkan dalam pasal 184 tadi, agar menjadi terang suatu peristiwa pidana yang tidak merugikan klien kami, saudara Saka. tapi apa sih yang menjadi poin penting Saka tuh ngatur kalau ini tuh bukan Peggy yang ditangkap yang sekarang yang sebenarnya gitu. Gak yakin gitu ya, Saka aja gak yakin apa sih yang jadi dia poin-poin penting kan yang rame gitu. Sebenarnya nggak ada poinnya kan, secara natural aja bahwa Saka bilang, dia cerita kemarin itu foto yang disodorkan oleh penyidik Pak, kan ketika saya berada di Polres atau berada di Polres ya gimana saya lupa, pokoknya di pihak kepolisian, ini loh, kamu kenal nggak dengan yang namanya Peggy ini? Saka bilang nggak kenal dia dengan Peggy ini. Lalu kan sekarang beredar Peggy ditangkap di media sosial, foto-foto Peggy seperti ini. Saka bilang bahwa ini bukan Peggy yang disodorin oleh penyidik itu waktu fotonya. Bahkan kemarin waktu Saka ngomong tuh ada Jaka, kakaknya si Saka, Jaka bilang Peggy yang sekarang ada ditangkap itu kakak kelas dia sekolah katanya. Kakak kelas dia sekolah gitu. Tapi ini dari Pak Ito Sumardi kan bilang kalau Saka nih gak bisa buktikan kalau dia bukan pembunuh, malah bisa kena undang-undang ITE. Karena gimana tuh Bang tanggapan? Ya pastinya tentunya konsekuensinya kan, artinya apa yang dialami peristiwa itu kan Saka sendiri yang tahu. Akan kami sebagai penasihat hukum melakukan upaya PK dengan bahan-bahan pertimbangan novum yang akan kami kumpulkan, kan yang akan kami temukan novum baru ini dengan beberapa ahli pidana kembali lagi tadi kita diskusi, ya kita lakukan upaya hukum. Bang, dari kacamata hukum proses sudah masuk di pengadilan menjalankan itu, abang sebagai proses apa sih yang mindset yang salah dari kejaksaan atau penyidikan atau hakim sendiri sih Bang dengan kasus ini Bang? Ya kan bisa saja kita berpendapat artinya bahwa ada kekeliruan kan di dalam ini, bahwa kan dengan adanya seperti saya bilang tadi, kenapa sih Aep sebagai saksi kunci, dia yang mengetahui kejadian peristiwa awalnya, apa sih beratnya dihadirkan? Kenapa sampai tidak dihadirkan? Sementara laporan itu dimulainya kan karena dari keterangannya si Aep. Iya dong, dari keterangannya si Aep kan, Aep itu mengatakan ada peristiwa pengejaran malam itu, ya kan dia lihat begini, terjadi begini, sehingga ya kan bapaknya korban membuka laporan itu. Nah, tapi kenapa ada di berkas perkara si Aep? Kenapa Aep tidak bisa dihadirkan di pengadilan? Ya, ada apa ini? Gitu loh, ada apa ini? Nah, inilah yang membuat kami melakukan hal-hal, ya kan, mendapatkan bukti-bukti, ya kan, untuk melakukan upaya PK itu. Tapi kalau terkait kondisi Saka sendiri seperti apa sih Bang sekarang ini? Saya tanya kemarin Saka, apa yang kamu alami sekarang ini? Ya kan Saka bilang katanya dia traumatik sekali dengan kejadian itu. Dia tuh bahkan kalau ngelihat mau datang ke kantor polisi apa gimana tuh kayak ketakutan dia. Ya kan kayak ketakutan. Makanya kemarin tuh menghindar, saya bilang kamu nggak ada ongkos atau apa sih sebenarnya Pak? Saya ketakutan Pak. Ya kan tolong dampingi kita, ya kita akan dampingi lah. Ya kelihatan traumatik banget tadi menghadapi kasus ini dengan berbagai penyiksaan yang dialami dalam beberapa hari ketika dia berada di Polres ya. Orang tua dari Saka sendiri seperti apa sih Bang? Saka dari kecil itu dia tuh nggak kenal bapaknya katanya. Bapaknya ada tapi dia nggak kenal dengan bapaknya. Dari kecil dia cuma hidup sama kakaknya sama ibunya aja. Dia nggak kenal dengan bapaknya. Tapi kalau terkait keterangan Melmel gimana sih Bang? Kan dia menyebutkan bahwa ada tuh Saka di lokasi kejadian sama si Linda. Nah itu kan mungkin bisa kesannya gimana nih Bang? Kan kalau Saka sedangkan membantah nih kalau ada. Mel saya belum pelajari. Artinya Mel dulu ada berkas perkara ya. Ya kan? Ada di berkas perkara atau enggak sebelum lihat. Ya kan Mel. Tapi dia artinya bercerita bahwa semuanya gitu. Sekarang dia timbul nih Mel dari mana sih juga nggak ngerti. Kalau asal tuh Mel pernah ada dalam berkas perkara atau enggak saya lihat lagi nanti coba ya. Tapi saya belum lihat berkas perkaranya ataukah Mel ada atau enggak. Tapi kalau dia nggak ada dalam berkas perkara, sekarang tiba-tiba nongol Mel, ya siapa Mel? Gitu loh. Ya kan siapa Mel?
Sebenarnya kan terungkap harusnya nih dari CCTV aja tuh udah kelihatan. Cuman kan terkait CCTV gimana dia? Nah iya bang, Iya, agak teka-teki kalau terkait CCTV. Iya. Nah gimana bang tanggapannya tuh terkait CCTV terbaru itu bang? Ya terkait CCTV, ya sebenarnya itu seharusnya dijadikan bukti oleh penyidik waktu itu. Akan tetapi terkait bukti CCTV, kita juga sedang menggali ya. Iya. Dan kalau memang ada bukti petunjuk di situ, bisa juga dijadikan sebagai alasan yang PK akan kita lakukan ini. Bang, seandainya PK ini masuk dan dikatakan nggak bersalah, tuntutan abang kan membaikkan nama baik seorang kakak. Ya kan? Ada tuntutan balik nggak sih bang? Ada tanda kutip ganti rugi, karena kan sudah kasarnya udah kerugian moral dan material bang. Udah. Sementara ini kita belum pikirkan itu. Artinya bahwa kan apa yang akan kita lakukan kan apakah tuntutan balik atau bagaimana, kita tidak pikirkan itu. Kita masih fokus bagaimana mempersiapkan bahan-bahan PK ini untuk merehab namanya Saka dan minta keadilan seadil-adilnya itu. Sebagaimana disebutkan dalam KUHP juga menjelaskan berhubungan dengan proses rehabilitasi atau perbaikan terhadap nama seseorang yang dituduhkan. Seperti itu ya. Bang, pilih gitu bang, soal yang Peggy itu bang, tadi kacamata suruh mungkin. Gimana? Peggy Setiawan. Peggy yang sekarang kasusnya masih netizen nggak percaya dengan bukti-bukti hanya sekertas KK, KTP, tapi bukti-bukti kayak golok, kayak apapun yang dijabarkan humas itu tidak turun. Abang melihatnya gimana nih bang? Pilih gitu bang. Saya kurang mendalami dalam kasusnya Peggy ya kan, yang dialami Peggy saya kurang. Cuma saya bilang pokoknya statement dari apa yang disampaikan di beberapa media oleh klien saya Saka kan bahwa orang yang disodorkan fotonya dengan yang ditangkap sekarang berbeda, itu aja. Bang, sekarang Saka kegiatannya? Saka kegiatannya nggak bisa bekerja, nganggur aja dia. Nganggur, nggak bisa kerja, kan ya serabutan aja, makan seadanya aja. Artinya bahwa apa yang bisa dia kerjakan, tapi secara resmi kalau dia mau melamar kerja, melamar apa, dia agak kesulitan untuk melakukan. Dia keluarga yang kurang mampu masih. Kurang mampu Bang? Iya, sangat kurang mampu sekali. Berarti hari-hari dapat uang itu dari serabutan di rumah Ya orang? dari serabutan aja lah, kan mungkin disuruh orang atau apa gitu dia kerja. Tapi bukti-bukti yang viral selama ini di foto-foto netizen membongkar semua fakta yang ada foto-foto orang itu zaman dulu kecil sering nongkrong gimana bang? Karena mereka kan satu kampung, ya kan mereka tuh satu kampung, ya kan mereka saling kenal, ya kan mereka satu kampung, mereka saling kenal. Kemudian terhadap Sudirman, Saka bilang dia nggak kenal. Terhadap Sudirman dia nggak kenal atau apa gitu loh, nggak dekat nggak apa gitu loh. Cuman karena di satu kampung kan dia bisa aja dia saling kenal lah satu kampung. Bang, ini ada yang terbaru nih bang, Iya. soal Bu Titin katanya diduga kesurupan Arwahpina. Gimana nih bang berita terbaru update-nya itu? Tanggapan abang nih gimana bang? Saya sih tiap hari sama Bu Titin, bahkan tadi pun juga kita baru komunikasi dengan Bu Titin, nggak ada cerita dia. Oh, nggak Ya kan dia kesurupan arwahnya Pina sih. Nggak ada cerita. Ya, oke gitu ya. Ya. Bang, harapan abang nih buat oknum atau kepolisian Polda Jabar harusnya seperti apa bang? Ya, kalau terkait tindakan yang diduga dilakukan tersebut sudah jelas. Di situ ada dalam kepolisian ada pos propam. Kita juga bisa melakukan tindakan berupa melaporkan ke lembaga hak asasi manusia. Tapi di sini kita akan lebih fokus kepada melakukan upaya hukum PK. Tadi yang menarik menurut saya ada ancaman yang diduga dari luar dalam arti Undang-Undang ITE atau pencemaran nama baik itu memang termasuk hal yang perlu disikapi. Klien kami dalam proses ini adalah korban, sebagaimana asesmen yang disampaikan. Nah, korban yang berhak dong melakukan pembelaan diri bahwa dia adalah bukan pelaku dari tindak pidana. Terkait dengan ancaman seperti itu, ya hak daripada korban untuk melakukan pembelaan demi terangnya suatu peristiwa pidana tersebut. Seperti itu. Bang, satu kata nih bang, buat masyarakat, abang ini sebagai apa? Buat judulnya bang, sebagai apa? Kuasa hukum. Kuasa hukum. Kuasa hukum. Ya, kuasa hukum pendampingan, kuasa hukum PK. Sudah ada. Sudah ada, suratnya sudah ada. Kuasa hukum pendampingannya Saka di Polda Jabar
dan peninjauan kembalinya.